Ya, mandatory kenapa? Karena sudah berawal dari tahun 2000, diawali tahun 1990. 1990, Ya. 1992. 1990 itu apa? World Children Summit. 1992 itu adalah Earth Summit dalam rangka memainkan isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menuju kepada Agenda 21. Gitu. Nah, di tahun 2000 dideklarasikan di Rio de Janeiro, Brasil, namanya International Development Goals. Dibagi dua menjadi Millennium Development Goals, ada 8 program, dan Sustainable Development Goals. Millennium dilaksanakan di Indonesia mulai tahun 2004 ya, dengan RPJMN 2004 sampai 2009. Lalu dilanjutkan. Berarti 2004 2009 siapa presidennya? Oke. Ya, 2010 sampai 2014 siapa presidennya? Ya. Nah, kemudian masuk kepada sustainable. Tahun 2015 bergeser kepada Sustainable Development Goals. 2015 RPJMN 2015 sampai dengan 2019. Siapa presidennya? Ya. Kemudian 2020 sampai 2024 RPJMN 2020 sampai 2024. Siapa presidennya? Itu berkelanjutan. Nah, fase terakhir adalah 2024 sampai dengan 2025 sampai dengan 2029. Sebelum dan di 2030 gitu ya. Jadi nah, itu yang dilaksanakan oleh presiden yang ada saat ini. Saya tidak perlu sebut namanya. Karena siapapun presidennya, kalau tidak memiliki sikap kenegarawan yang membela kepentingan rakyatnya, bukan disetir atau dikendalikan oleh agenda global yang memang selama ini menjajah kita dengan yang disebut dengan neokolonialisme. Penjajahan dengan menggunakan sistem. Dan kita mengikuti sistem kapitalis. Sehingga konsep homo homini lupus yang dimainkan, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris, yaitu Thomas Hobbes, itulah yang terjadi, di mana konsep itu adalah konsep serigala berbulu domba. Makanya serigala itu bangke pun dimakan, gitu kan? Bangke pun dimakan, semuanya yang kotor-kotor, semuanya itu pokoknya dia kayak tong sampah, apa aja dimakan, gitu. Itulah makanya kadang-kadang orang bahasa Jawa kalau lagi kesel, ya kan, ngomong tentang sesuatu yang berkelakuan tidak baik, ya, dibilang apa, Mas Hendra? Itu. Ternyata singkatan dari apa itu asu? Nanti ada orang bilang, oh cocokologi. Biarin aja ya. Gitu. Jadi itu adalah argumen sesuai uang. Ya kan? Itu yang selalu orang sampaikan. Jadi argumennya itu argumen atau alasan pembenaran, ujung-ujungnya mau ngeruk duit. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, kenapa Presiden pada periode 2025 sampai 2029 ini menjalankan program MBG? Karena apa? Saya punya datanya, di mana setiap kita perhatikan ketika debat kemarin di Pilpres, itu yang digunakan adalah apa? Selalu harus mengikuti kepada ini. Setiap program presiden, capres harus menyusun program berdasarkan RPJPN dan RPJMN. RPJMN jangka panjang, ini jangka menengah. Dia harus. Kalau tidak, ya KPU tidak mau menerima sebagai syarat. Itu pengalaman saya ketika kemarin, manfaatnya. Dipaksa kita untuk mengikuti, membuat visi misi,
supaya sesuai dengan maunya global, makanya Jakarta kota global. Nah, sama dengan ini. Jadi yang diperdebatkan dalam setiap debat Pilpres ya selama tahun 2000, mulai dari zamannya Pak kalau nggak salah mulai tahun 2014 kalau nggak salah debat itu. Nah, itu ini memang ketentuannya itu. Jadi rule of the game-nya sudah ada. Kita ini hanya sebagai puppet ya, sebagai Boneka, pion, ya. wayang-wayang yang dikendalikan oleh skenario dari sutradara seperti Mas Hendra. Jadi kalau seorang sutradara sebenarnya tahu, ya ingat ya, the world is a stage. Gitu. Semua main sesuai dengan perannya, tetapi yang sedang dimainkan semuanya adalah drama. Drama dikasih keilmuannya untuk berargumentasi, ya sesuai dengan keilmuannya untuk menutupi kebobrokan atau loophole atau lubang-lubang yang terjadi supaya bisa mengcover, supaya bisa eliminir, supaya bisa menutupi. Itu. Bisakah mereka lakukan sendiri? Tidak bisa. Makanya mereka selalu berkelompok. Mereka selalu berkelompok. Nah, karena mereka nggak cukup kuat, mereka perlu buzzer. Karena mereka nggak kuat. Gitu. Mereka tahu mereka nggak akan kuat. Dia perlu buzzer. Cuman buzzernya nggak pernah muncul muka kan? Hanya beraninya di media sosial. Makanya ketika periode pertama Presiden Joko Widodo, saya bergumam di dalam hati. Kenapa Pak Presiden ini peduli sekali dengan apa kata netizen? Saya waktu itu di tahun 2015, kenapa ya? Cuekin aja. Karena nggak real. Oh ternyata memang periode beliau adalah periode permainan dari buzzer, influencer, dan fact checker yang memang sudah disiapkan anggarannya. Jadi jadi nggak usah pusing dengan permainan buzzer. Ya, buzzer itu memang sudah disiapkan untuk mereka nggak akan kerja lah, karena mereka ini profesi kan, gitu. Ini profesi. Jadi bagi para buzzer yang mendengar saya, ya, saya paham konsep itu. Silakan bekerja, tetapi sesuai dengan hati nurani, gitu. Karena apa? Kalau Anda cinta rakyat, ya Anda punya keluarga, maka tolong jangan sesatkan rakyat. Ya. Gitu. Ada lagi, Bu? Jadi Pak, kalau sudah keracunan seperti ini ya, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa-siswa yang keracunan? Kalau kita langsung bicara siapa yang bertanggung jawab, maka semua bertanggung jawab. Itu. Kita harus membentuk tim investigasi. Gitu. Ya. Caranya membentuk tim investigasi, berhenti dulu ini. Ya, pause dulu programnya. Pause dulu programnya sampai investigasi menemukan siapa, di mana titik yang bertanggung jawabnya. Apakah STOK-nya, SOTK-nya, ya, struktur organisasi tata kelola. Karena ketika dibentuk, ingat ya, BGN ini dibentuk itu tahun 2024 bulan Agustus tanggal 15. Belum pelantikan presiden. Ya. Artinya ini adalah kelanjutan. Lanjut kan. Jadi jangan menyesal. Ini kesalahan kita semua, kesalahan masyarakat semua yang menginginkan lanjutan itu. Oke gas. Torang dua baku gas, ya kan? Ya, terima. Ya. Jangan biasakan penyesalan selalu di belakang. Gitu. Lalu akan bertanya, lalu kita pilih siapa? 1, 2, 3. Sama, programnya akan sama. Kenapa? Karena kita tidak merdeka. Adanya KPU pun itu adalah organisasi yang
merupakan konsep global untuk memainkan drama pesta rakyat, gitu. Rakyat dibikin happy-happy, ya, supaya tidak sadar. Rakyat berantem dengan alasan demokrasi, uang keluar, bunuh-bunuhan. Inilah konsep adu domba dengan alasan pesta rakyat. Dari situ sumber masalahnya. Itu. Dari situ sumber masalahnya. Pemilu mengizinkan money politik. Konsepnya one man, one vote, one value. Vote dihasilkan dari 1 MBG, ya kan? Atau 1 bansos. Ya, harga 50. Itulah harga diri kita. Jadi kalau kita diberikan MBG, sebenarnya itu adalah wujud daripada harga lu cuma segitu. Kamu adalah orang terhina. Makanya waspadai kenapa mereka ganti manusia jadi orang. Karena orang nilainya barang. Itulah kenapa angka. Coba 9.000 orang, manusia keracunan. Berbeda rasanya dengan 9.000 orang. Ya, dia bermain dengan Rosso. Gitu. Bermainan Rosso aja. Gitu. Jadi Rosso-Rossonya. Nah, kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan. Jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Yang harusnya diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Kalau saya pribadi ditanya, hentikan. Hari ini juga, kalau perlu hari Senin. Berhentikan. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan ini. Tolak. Jangan mau terima. Biar mereka keluarkan uang. Ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Itulah sebabnya kenapa MBG itu dananya lebih besar daripada dana pendidikan itu sendiri. Iya, karena fasenya. Jadi ini kan jadi proyek strategis. Kan? Dulu kebanyakan infrastruktur. Ya, periode yang lalu. Sekarang dialihkan ke sini. Memang jadwalnya seperti itu, timeline-nya. Jadi jangan hanya melihat gini, keterlambatan kita mengantisipasi, sudah tahu ada jadwalnya, cuman karena cuek, nggak peduli, dan akhirnya kita kayak orang ini loh, terkaget-kaget. Loh, kok kayak gini? Kok gini? Oh, ini ada begini. Hebatnya mereka, kita dibikin pusing. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu? Transparansi, akuntabilitasnya saja tidak ada sama sekali. BGN dibikin, buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Ya. Saya mengatakan tidak perlu ada. Badan pangan tidak perlu ada. Semuanya yang badan-badan yang baru itu hentikan semua. Kalau saya. Lalu bagaimana bentuk bikin tim untuk membuat rakyat mandiri. Nggak, jangan kayak begini negara. Kenapa? Karena memang ada programnya. Programnya ada di sini. Nih, programnya ada di sini. 1, ya, program pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No poverty. Tidak ada kemiskinan. Alasan aja kan. Jadi, yang disebut sama Mbak Citra tadi, programnya mulia. Terlihat oleh mata. Terdengar oleh telinga. Tetapi, karena hukumnya adalah hukum serigala berbulu domba, makanya di balik itu, di udang di balik batunya, bagi panitianya, ya, siapa panitianya? Siapa? Globalis. Pemerintah. Pemerintah dengan SOTK-nya, dengan struktur organisasinya,
yang disebut badan tadi, badan bergizi, badan gizi nasional, itu disuruh memainkan ini masing-masing itu. Jadi masing-masing dan bukan cuma BGN, masing-masing instansi sedang memainkan ini, ya, sedang memainkan ini semua, ya. Mau lihat apa yang dimainkan BPN ini loh, ya, yang masalah live online itu, yang tadinya sekian tahun katanya dipercepat 9 bulan, apa benar apa tidak, diganti digital dan sebagainya. Yang dikerjakan Kemenkes nyambung juga ke urusan makanan, jadi nggak berdiri sendiri. Semua program yang ada dijalankan Kemenkes, Budi Gunadi Sadikin, ya, Budi Gunadi Sadikin, sama yang dilaksanakan oleh BGN sama nyambung. Makanya dia langsung tiba-tiba bilang, oh harus rapid test, gitu. Nah, distribusi juga. Bagaimana, ini kan ada belanja barang kan? Belanja barang, belanja modal. Nah, belanja barangnya bagaimana belanjanya? Bahannya dari siapa? Coba selidiki. Gitu. Jadi dua ini no hunger, zero hunger, tidak ada kelaparan. Jadi dianggap sudah lapar, dibikin tidak ada kelaparan. Nah ini, terima aja apa yang dikasih. Ketika keracunan, kalau cuma satu tempat, paling tidak 2 tempat sampel, maka kita bilang ini adalah human error. Ya. Tetapi karena ini masif, maka ini adalah organized crime. Kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif karena terorganisir. Persoalan nanti mereka mengatakan bahwa ini kasuistis atau ini memang kekurangan dan sebagainya. Masalahnya tidak ada SOP yang jelas. Ya. Tidak pernah ada namanya beauty contest atau food health contest yang bisa dijadikan standar. Contoh. Dan nanti dari situ akan ketahuan berapa pantasnya pagu atau budget per orang. Gitu. Nah, apalagi sekarang dananya diambil dari dana pendidikan. Gitu. Sekitar 223 triliun. Itu. Dan diketok palu untuk 2 tahun ini 335 triliun. Nah, dana kesehatan diambil 24T. Jadi 223 ditambah 24T sama dengan 247T. Nah, sisanya lagi, saya belum cek lagi tuh, sisanya itu dapat dari mana. Karena ini adalah School Meals Coalition, bisa bergabung, jadi ada yang namanya bisa hybrid juga, bisa penyatuan antara swasta dengan Polri, ya Polri dengan TNI misalnya, ya atau ya iya. Nah, di sini ada peluang terjadinya money laundering karena kemitraan, sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan untuk dikelola. Ya, money laundering itu apa? Supaya dana-dana yang dihasilkan dari hal-hal yang sebenarnya merugikan masyarakat, ya, dilakukan secara kebijakan, itu juga money laundering sebenarnya. Apakah ini termasuk korupsi kebijakan? Bisa jadi ini korupsi kebijakan. Berarti ternyata emang kita punya ya dananya ya. Sakit hati gitu ya, kenapa nggak buat sekolah atau menaikkan gaji guru gitu ya. Ternyata buat program yang terburu-buru justru. Bukan program terburu-buru, memang mandatori. Kalau ibu mengatakan masih terburu-buru, berarti ibu nggak paham. Memang ini mandatori, perjanjian untuk menjadi seorang presiden harus mengikuti itu. Gitu loh. Jadi supaya apa ya, kita buka ini anunya, belakang panggungnya. Jangan cuman, oh harusnya begini. Iya, ini permainan. Permainan namanya operasi intelijen. Ya, tadi saya bilang ya. Opera. Ya, operasi ya berasal dari kata opera. Apa itu opera? Drama. Cuman kan selama ini kalau kita dengar operasi, waduh apa ini? Ternyata drama. Gitu loh. Skenario. Intelijen
information, telling. Li dari kata lie, gennya dari ongoing event. Makanya setiap ada acara, selalu ada event organizer. Kalau tidak ada anggaran, maka event ini nggak mau kerja. Jadi semuanya bersemangat untuk mendapatkan anggarannya. Nah, anggarannya dipakai untuk melaksanakan, tetapi dihitung-hitung supaya ada lebihnya buat ditabung. Ada kaitannya dengan masa kecil kita. Menabunglah untuk hari tua. Jadi apa yang Mas Hendra lakukan, apa yang Adik lakukan, Mbak Citra lakukan, dan saya lakukan selama ini karena kita terkooptasi dengan rasa was-was atau rasa khawatir masa tua kita tidak bisa hidup tanpa memiliki tabungan. Fear lagi ya. Of course. Yeah. Itu. Jadi kehidupan dibikin sulit, orang yang mau benar tidak diberikan ruang oleh kelompok serigala, ya kan? Ya, disingkirkan di semua instansi. Gitu. Berarti goals MBG untuk stunting itu hanya ya. Oh, itu stunting adalah isu yang dilempar, ya, yang tidak yang dibuatkan penyebabnya, ya, penyebabnya mereka yang buat kriterianya. Oh, karena makanan mereka tidak bergizi. Mereka menciptakan itu. Lewat pembenaran kaidah ilmiah. Nah, ilmiah dipakai untuk pembenaran legitimasi dari ketidakbenaran yang mereka akan bangun di depan. Jadi, itulah kenapa selama ini kita dikasih sekolah supaya kita demi uang kita membuat argumentasi ilmiah, yang penting nggak ketok mata, nggak ketahuan, boleh berdusta lewat data. Ya, hati-hati dengan membaca data, karena selama ini seluruh orang selalu berbicara dari data yang saya baca. Saya baca tapi saya tidak kenal orangnya. Saya tidak tahu dia ngambil dari mana. Semuanya dibodoh-bodohin, berbicara berdasarkan data, tapi dengan data itulah, karena kaidah ilmiah, mereka memainkan konsep adu domba. Jadi, si pengendali sistem itu dengan menggunakan para ahli-ahli untuk mengadu pendapat dengan kebenaran yang diungkap oleh masyarakat. Dan mereka akan selalu menang, karena mereka mempunyai perangkat-perangkat yang diberikan kewenangan untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak benar. Gitu. Ini konspirasi saja nih Pak ya. Kalau misalnya seandainya nih, program ini kan pasti akan jalan terus nih. Mau ada angin ribut kayak, mau ada angin topan kayak, akan jalan terus karena udah pesan dari atas ya. Ini pikiran konspirasi saya nih, jangan-jangan nanti makanannya pun, kalau sekarang kan belum ada titipan, belum ada sponsor, jangan-jangan ntar makanan pun disusupin. Loh kok jangan-jangan? Tadi belum selesai dieksplor. Kan pendistribusian ini kan tidak melalui tender. Ini cuman penunjukan. Dan orang mendaftar saja, saya ikutan dong. Saya punya pengalaman begini. Belum kita selidiki. Oke, kamu saya tunjuk dapat ya, tapi bahannya dari gue. Bisa nggak? Bukan. Berarti nah, makanya saya mengajak kritis, saya mancing. Jangan bisa jadi. Itu semua bisa dijadiin. Ujung-ujungnya berarti sebenarnya mau kontrol kan, dari makanan GMO, kayak makanan yang dimodifikasi, makanan artifisial, semua titipan gitu ya. Oke, sekarang buka ini school meals coalition adalah aduh, tolong dibacakan. Kok ini nggak ini? Oh, bisa. Oh, Mas Hendra. Supaya saya buka ya. Gitu, saya ingin buka. Jadi daripada negara anggota yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan
Jadi itu adalah ilusi mulia yang dibangun oleh mereka. Mereka selalu begitu mainannya. Terus Mas belum selesai. Sampai ada kata pandeminya itu loh. Nggak ada. Sampai ada kata pandeminya. School Meals Coalition. Ada nggak? Tunggu, nih. Mas? Tunggu nih, bentar. Nih. School Meals Coalition ya. A healthy meal every day for every child gitu. Adalah Indonesianya aja. Oke. World Food Program ya, WFP ya. Untuk menyediakan makanan bergizi. Wah iya nih, Indonesia jadi anggota School Meal Coalition. Wah. Jadi supaya orang tahu gitu loh, bahwa ini memang ada agendanya, bukan tiba-tiba ide genuine, nggak ada genuine. Nggak ada, cuman harus disebut begitu supaya apa? Ya kalau bagi yang nggak tahu ya, gitu. Akan, tinggal mainnya dramanya bagaimana gitu loh, gitu ya. Jadi kita harus lihat semuanya, gitu. Oke. Jadi juga untuk mengatasi persoalan pandemi kemarin gitu. Bayangkan termasuk COVID. Ini kelanjutan dari COVID. School Meals Coalition ini. Jadi mengatasi kehancuran ekonomi pada dampak dari pandemi. Coba Pak, boleh saya ambil handphone saya Pak daripada itu supaya ini. Jadi School Meals Coalition ini dia beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB ya. Berarti UN lagi, ya kan? Jadi mereka itu maunya kontrol makan di sekolah di seluruh dunia dan end game-nya itu adalah 2030. Jadi mereka mau kontrol makanan anak-anak di seluruh dunia. Jadi programnya bukan program lokal nih. Buka aja. Ini untuk buka semua negara. Buka aja biar rakyat itu tanggung. Tanggung. Ya. Jadi makanan sekolah yang terdampak nih ya. Iya. Ya, koalisi ini melibatkan negara-negara anggota dan mitra dari berbagai sektor untuk memulihkan program makan sekolah yang terdampak pandemi. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari pandemi yang lalu, gitu. Dan pandemi yang lalu luar biasanya itu